Mahkota. Mahkota ini adalah untuk pemenang. Siapa yang memenangkan lari 100 meter, dia akan mendapatkan mahkota ini. Ganti, pasti Hai yang menang untuk lomba lari ini. Oh tidaklah, ini pasti aku yang menang. Tidak, mahkota itu cocok buat diriku yang ganteng. Jangan sombong dulu. Ini lomba lari 100 meter ini keahlianku. Itu berarti kamu yang sombong. Tenang sajalah. Ayo mari kita buktikan. Oke, Siapa yang nanti akan tertawa di akhir dan yang akan menangis. Oke, tuh udah dipanggil siap-siap tuh. Oke, para peserta, siap-siap. Kita akan memulai lomba lari 100 meter kita. Para peserta harap ke posisi kalian, ya. Oke, sekarang siap semua? Ready, set, go! Aduh. Ya, kamu ketinggalan. Aduh, aku ketinggalan. Bagaimana ini? Aku kejar. Kejar. Cepet kejar. Kejar. Aduh, dibalap sama Hai. Jangan sombong dulu. Aku masih punya tenaga. Sudah mau garis finish. Ya, garis finish. Ya. Oke, pemenangnya adalah Dante. Mari kita kasih mahkota ke Dante. Lihat. Siapa yang dapat mahkota dan tertawa? Dia nangis. Shalom semuanya. Kak Ivon senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian. Tadi Kak Ivon sudah menayangkan 2 orang ya yang sedang berlomba lari. Namanya Dante dan Hai yang ikut lomba lari 100 meter katanya ya. Dan yang menang akan mendapatkan mahkota. Wah, asik bukan? Sampai mereka berlomba dengan semangat ya. Cuman tadi ada 2 ekspresi antara yang menang dan yang kalah ya. Kalau Dante menang dia bersorak yeay karena dapat mahkota. Hai kalah lalu dia menangis, tidak aku juga mau. Nah ya, kenapa seseorang yang menang tertawa senang? Karena bagi diri dia mission accomplished. Wah, dia sudah menyelesaikan misinya dan akhirnya dia mencapai yang baik, menang ya. Gak ada yang akhirnya terus kalah. Yes, kalah. Gak ada ya. Yang ada kayak tadi Hai waktu kalah nangis ya. Nah, mungkin kita juga begitu ya. Kita manusia berdosa ya, yang selalu berlomba dan memacu diri dan selalu ingin menang. Kita nggak salah kalau memiliki tujuan hidup kayak Dante tadi. Kita punya target hidup, bagus banget ya. Kecil-kecil udah punya target hidup. Nanti aku mau besar, mau begini. Nanti aku mau bikin ini. Aku harus menyelesaikan ini. Wah, keren banget tuh. Ya, daripada anak yang nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngapain. Ya, biasanya orang akan bangga. Wih, kecil-kecil udah punya tujuan hidup. Mau ini, mau itu. Bagus ya. Nah, dan kita akan mencoba untuk menyelesaikan apa yang akan kita buat. Misalnya aku mau bikin Gundam yang super big, yang pretilannya kecil-kecil. Kalau udah selesai kita akan berkata, yes, mission accomplished, selesai, yeah, ya. Atau kita mau punya tujuan ujian nilainya bagus, sehingga kita belajar, menghafal, ya. Akhirnya kita berhasil dan kita mengatakan, yes, akhirnya mission accomplished. Wah, memang menyenangkan sih kalau kita sudah bisa menyelesaikan sesuatu yang baik. Tapi kalian tahu, Tuhan juga
punya misi, punya tujuan ketika dia datang ke dunia. Tapi buat orang-orang, khususnya buat murid-murid Tuhan, tujuan Tuhan Yesus itu jelek. Karena tujuan Tuhan Yesus itu mati. Mana ada coba orang-orang yang punya tujuan hidup untuk mati. Tapi Tuhan Yesus memang datang ke dunia bukan untuk bersenang-senang. Bukan duduk di singgasana raja yang megah. Tidur di kasur istana yang megah. Uang di mana-mana dia bisa perintah ini perintah itu. Tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan datang ke dunia memang untuk mati disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya, dia mengatakan, my mission accomplished. Wah, tugasku selesai. Selesailah sudah. Makanya sudah disalib, dia mengatakan, sudah selesai. Ya, itu artinya penderitaan Tuhan, kesakitan Tuhan, hinaan Tuhan, cercaan Tuhan, sampai disabet-sabet itu badannya, Tuhan sudah terima semua. Dan memang itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Memang untuk menderita. Tapi Tuhan sudah katakan itu terlebih dahulu kepada murid-murid sebelum dia disalibkan. Kita buka Yohanes ya. Yohanes pasal 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lihat, Tuhan Yesus mengatakan, udah saatnya anak manusia dimuliakan. Disalibkan, kok dimuliakan? Iya, ya, bagi Tuhan, cara dia mati, disalibkan, itu adalah sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena kematian diubahkan Tuhan menjadi sebuah kebangkitan yang luar biasa. Salib yang menakutkan, tapi diubah Tuhan menjadi sebuah kemuliaan. Karena dengan Tuhan disalibkan, mission accomplished, ya. Tugas Tuhan menolong manusia sudah tergenapi, ya, karena manusia tidak bisa menolong diri kita sendiri. Berapa banyak uang yang kau punya coba untuk menolong diri kita sendiri? Gak bisa. Berapa banyak perbuatan baik kamu sampai hitung-hitung, sampai garis-garis panjang, sampai berlembar-lembar. Gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Berapa banyak kita berdoa berjam-jam begini ya, sampai berlutut, sampai sakit lututnya. Atau baca Alkitab bolak-balik, mungkin sampai kacamata kita tebel. Apa itu bisa menyelamatkan? Tidak. Itu adalah tugas setelah diselamatkan. Tapi kalau untuk diselamatkan, Tuhan yang harus menyelamatkan. Makanya mission accomplished kata Tuhan. Ya, seperti perumpamaan yang Tuhan berikan. Biji gandum, ya, kalau nggak ditanam, kalau nggak dibiarkan mati, tetap aja satu biji benih gandum ya. Tapi kalau dia ditanam dan dibiarkan mati, lama-lama dia akan hidup. Dia akan bertunas. Dia akan banyak. Ya, gandum itu akan tumbuh dan menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan. Memang dia tahu dia harus mati. Tapi bukan mati untuk kalah. Mati untuk menang. Jadi kita pun sekarang seperti benih gandum yang harus siap menderita. Rela untuk hidup susah sebagai anak Tuhan. Karena hidup sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen itu susah. Nih, banyak aturannya di dalam Alkitab. Tapi bisakah kita menyelesaikan satu demi satu? Dan kita punya tujuan hidup, punya target hidup.
Bukan hanya mau menjadi kaya, menjadi pintar. Bukan. Tapi bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita waktu mati nanti harus sanggup mengatakan, oh Tuhan, ambillah nyawaku. Karena mission accomplished. Udah selesai kok tugas aku. Ya, susah itu. Kenapa? Karena kita gampang tergoda. Udah janji gak mau lagi, gak mau nakal lagi. Begitu lagi. Ya kan? Namanya juga manusia berdosa. Tapi kita harus berjuang. Kita punya Tuhan yang hebat, yang keren. Ya, kita lihat lagi coba gambar benih gandum ini. Ya, bagaimana dia mati di dalam tanah. Tapi dia mati ternyata bukan untuk mati. Dia memproses dirinya. Akhirnya dia tumbuh kembali dan bahkan berbuah banyak. Nah, kita harus jadi berkat buat banyak orang. Bukan buat diriku sendiri. Tapi harus menjadi berkat. Setelah kita dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi orang lain. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kau sudah memberikan anakmu Yesus Kristus. Tuhan datang ke sini, ke dunia, untuk menderita. Tapi penderitaan itu telah Tuhan Yesus ubahkan menjadi sebuah kemuliaan. Dan misi Tuhan menolong kami sudah Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami semua untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, yang sungguh-sungguh memiliki tujuan hidup yang baik, yaitu hidup menang bersama dengan Tuhan sampai kami mati. Kami tahu itu susah. Kami tahu kami harus menderita. Kami tahu akan dijauhi orang-orang ketika kami menolak melakukan dosa. Tolong berikan kepada kami iman yang kuat. Berikan kepada kami sahabat-sahabat kami yang baik, yang sejalan dengan ajaran firman Tuhan, yang mau bersama-sama melakukan perintah Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.